Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ihsanul Fikri Abiyu. Kalian bisa manggil aku Fikri. Di sini aku diamanahin untuk menjadi asdos dari praktikum pemrograman berorientasi objek, di mana nanti aku akan mengajarkan praktikum dari awal sampai akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan pemrograman berorientasi objek. Jadi, apa sih pemrograman berorientasi objek? Nah, di sini kita analogikan dengan sebuah pabrik kendaraan, di mana pada pabrik kendaraan tersebut dia membuat beberapa jenis kendaraan seperti mobil, bis, dan truk. Nah, pada masing-masing kendaraan yang dibuat, pabrik tersebut dapat membuat dengan cara satu-satu atau dengan cara semuanya dibuat sekaligus. Maksudnya gimana? Kalau dengan cara satu-satu, berarti pabrik kendaraan tersebut membuat kendaraan dengan cara berurutan. Seperti misalnya membuat mobil terlebih dahulu, mobilnya jadi, baru yang kedua membuat bis terlebih dahulu, bisa jadi, dan terakhir membuat truk terlebih dahulu dan truknya jadi. Atau cara kedua adalah pabrik kendaraan tersebut membuat mobil pada tempat yang berbeda, bis pada tempat yang berbeda, truk pada tempat yang berbeda. Nah, pemrograman berorientasi objek sendiri dia menekankan dengan cara kedua, yaitu membuat mobil dengan cara berbeda, membuat bis di tempat berbeda, dan membuat truk di tempat berbeda dalam satu waktu, di mana mereka tidak terlalu terikat satu sama lain, tapi terikat dalam suatu pabrik bernama kendaraan. Untuk menjelaskan lebih detail lagi, di sini aku mencontohkan kembali pada suatu seminar. Pertama, semisal teman-teman ingin melakukan pembuatan acara seminar. Di awal teman-teman ingin membuat seminar hanya digital marketing saja, yaitu pertama teman-teman dalam acara digital marketing, teman-teman melakukan pembukaan. Setelah melakukan pembukaan, teman-teman melakukan sambutan. Setelah sambutan, teman-teman melakukan seminarnya, habis itu tanya jawab dan penutupan. Dan itu harus terurut dari awal hingga akhir. Namun tiba-tiba teman-teman mendapatkan perintah lagi bahwa teman-teman harus mengadakan seminar digital marketing berbarengan dengan machine learning, berbarengan dengan seminar website. Jadi di dalam satu tempat teman-teman membagi beberapa stage, di mana satu khusus digital marketing, satu khusus machine learning, satu khusus website. Dan ketiga acara tersebut dilaksanakan secara bersama dalam sebuah gedung. Nah, itu contoh dari pemrograman berorientasi objek. Jadi kita membuat beberapa modul terpisah dalam sebuah program, di mana beberapa modul itu punya task-task tersendiri. Kayak tadi contohnya mungkin di digital marketing, tasknya ada pembukaan, seminar, sambutan, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada task khusus digital marketing, yaitu mempraktekkan secara langsung yang nggak dimiliki modul lain. Begitupun di machine learning. Mungkin di machine learning nanti teman-teman bisa mencoba alat-alat yang sudah dibuat menggunakan machine learning. Atau di website teman-teman mungkin bisa melihat website seperti apa. Jadi pemrograman berorientasi objek sendiri bisa diasumsikan sebagai kita membuat beberapa modul terpisah dalam satu program. Mungkin teman-teman memiliki pertanyaan, kenapa sih harus dibuat satu modul terpisah? Atau kenapa sih harus membuat beberapa modul terpisah dalam satu program? Kenapa nggak satu program itu semua modul dijadikan satu? Nah, kalau semisal itu dijadikan satu, contohnya misalkan dari acara digital marketing,
lalu dilanjutkan dengan machine learning, lalu dilanjutkan dengan website. Dan karena caranya digabungkan menjadi satu, terus teman-teman bisa jadi di digital marketing itu ada kerusakan seperti mic, atau seperti contohnya proyektornya rusak. Maka ketika itu semua acara jadi satu, setelah acara digital marketing, pas acara machine learning dan website, mic dan layarnya tetap rusak karena acaranya menjadi satu, di satu tempat, di satu panggung. Sedangkan ketika dipisah, maka di mana digital marketing punya mic sendiri, layar monitor sendiri, machine learning juga punya mic sendiri, layar monitor sendiri, website juga begitu. Jadi ketika digital marketing ada kerusakan di mic sama monitor layarnya, maka ini nggak berpengaruh dengan machine learning dan website. Jadi teman-teman bisa fokus ke perbaikan mic dan layar pada digital marketing. Bahkan teman-teman bisa aja minjem dari machine learning atau website ketika mereka tidak menggunakan alat tersebut untuk digunakan digital marketing. Begitupun dengan pemrograman berorientasi objek. Ketika teman-teman membuat sebuah program atau aplikasi dalam satu file, dalam satu modul, teman-teman ketika ada sebuah kerusakan, maka itu bisa jadi berpengaruh ke semua programnya, dan teman-teman juga akan sulit mengidentifikasi mana program yang salah atau mana program yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemrograman berorientasi objek membuat pemrograman menjadi lebih mudah, karena ketika satu modul itu rusak, maka kita hanya fokus kepada modul tersebut. Gimana kita memperbaikinya, gimana kita memperbaiki error tersebut. Oke, di sini aku anggap teman-teman udah ada gambaran gimana sih kita mengerti tentang pemrograman berorientasi objek. Di sini aku akan membahas tentang kelas, properti, dan metode pada pemrograman berorientasi objek. Jadi kita contohkan kepada kalkulator. Kita ingin membuat sebuah aplikasi bernama kalkulator, di mana pada kalkulator tersebut terdapat beberapa kalkulator, yaitu kalkulator aritmatika, kalkulator ilmiah, dan kalkulator keuangan. Sesuai definisi kita tentang pemrograman berorientasi objek, jadi kalkulator aritmatika terdapat modul sendiri bernama kalkulator aritmatika. Kalkulator ilmiah juga merupakan modul sendiri bernama kalkulator ilmiah, dan kalkulator keuangan merupakan modul sendiri berupa nama kalkulator keuangan, di mana ketiga modul tersebut menjadi satu kesatuan dalam sebuah aplikasi bernama kalkulator. Nah, kita bisa mencocoklogikan nama masing-masing kalkulator tersebut sebagai kelas. Jadi pada kalkulator aritmatika, dia menyimpan beberapa kode atau beberapa fungsi atau beberapa hal tentang aritmatika. Jadi kalkulator aritmatika ini yang nampung program tentang aritmatika. Begitupun di kalkulator ilmiah. Di kalkulator ilmiah, dia merupakan sebuah penampung dari kode atau fungsi dari kalkulator ilmiah atau perhitungan dari kalkulator ilmiahnya itu sendiri. Begitupun juga dengan kalkulator keuangan. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa kalkulator aritmatika itu sebuah kelas, kalkulator ilmiah sebuah kelas, kalkulator keuangan sebuah kelas. Atau bisa juga kita definisikan sebagai kalkulator aritmatika itu sebagai modul sendiri, kalkulator ilmiah sebagai modul sendiri, kalkulator keuangan sebagai modul sendiri, di mana masing-masing merupakan sebuah kelas yang menampung program masing-masing modul itu sendiri. Yang kedua, ada yang namanya properti. Jadi properti itu apa? Kalau dari bahasa pemrograman lain, kita bisa identifikasi properti itu sebagai variabel, di mana dia bertugas untuk menampung nilai.
menampung value. Contohnya pada kalkulator aritmatika, ketika kita ingin menjalankan suatu fungsi pertambahan atau kita mau melakukan pengurangan, perkalian, pasti kita butuh nilainya kan. Contohnya pertambahan 1 tambah 2. Nah, untuk mendapatkan nilainya kita harus menyimpan nilai tersebut dalam sebuah wadah. Nah, wadahnya itu kita sebut properti, di mana pada contoh ketiga kalkulator ini, pada kalkulator aritmatika, untuk nilai 1 dan 2, semisal contohnya kita melakukan pertambahan 5 tambah 4, maka nilai 5 disimpan pada properti nilai A dan nilai 4 disimpan pada properti nilai B. Jadi nilai itu disimpan pada properti nilai A dan nilai B, di mana nilai A dan nilai B itu nanti akan ditambahkan. Begitupun untuk kalkulator ilmiah, di mana kita misalkan butuh derajat. Nah, nilai derajat itu kita simpan dalam sebuah properti bernama derajat A, di mana derajat A ini nanti kita gunakan untuk mencari semisal sin, cos, atau tan. Yang ketiga, contohnya mungkin uang. Pada kalkulator keuangan kita melakukan deposit, withdraw, dan income. Nah, deposit, withdraw, income itu membutuhkan uang. Maka kita menyimpan uang itu pada properti bernama uang. Itu untuk properti. Yang ketiga ada metode. Metode itu aksi yang bisa kita lakukan pada kelas atau modul tersebut. Contohnya pada kalkulator aritmatika, kita dapat melakukan aksi pertambahan, kita dapat melakukan pengurangan, kita dapat melakukan perkalian. Itulah yang kita sebut metode. Sedangkan pada kalkulator ilmiah, kita bisa melakukan perhitungan sin, bisa melakukan perhitungan cos, dan bisa melakukan perhitungan tan. Sedangkan pada kalkulator keuangan kita bisa melakukan deposit, kita bisa melakukan withdraw, dan kita bisa melakukan untuk income. Oke. Jadi untuk pemrograman berorientasi objek sendiri kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di mana pada bahasa pemrograman Java sendiri diciptakan oleh seorang insinyur pada perusahaan bernama Sun yang sekarang mungkin menjadi Oracle, dan diciptakan oleh orang bernama James Gosling, di mana dia menciptakan itu karena dia tidak puas ketika menggunakan bahasa C++ dan akhirnya dia menciptakan Java. Untuk inspirasi nama Java tersendiri, awalnya dia bernama Oak, tetapi dirubah menjadi Java karena pada saat pembuatan bahasa pemrograman, insinyur-insinyur yang membuat tersebut sering minum kopi Jawa, akhirnya menggunakan nama Java. Nah, untuk proses Java bisa menjadi sebuah program itu gimana? Jadi pada bahasa pemrograman Java, pertama kita membuat kode-kode, sebuah tulisan. Kenapa kode? Contohnya saat kita berbicara kepada orang, kita menyuruh orang, mungkin kita bilang kayak gini, Nurul, kamu coba baca buku. Nah, kalau pada bahasa pemrograman, kalau pada komputer, kita tidak bisa melakukan perintah seperti itu, tapi kita melakukan perintah dengan menuliskan kode, di mana kode tersebut akan diterima oleh sebuah mesin dan akan dijalankan perintahnya. Nah, untuk membuat kode itu kita bisa menggunakan yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri digunakan untuk memerintahkan komputer. Dan ada beberapa banyak bahasa pemrograman. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang Java. Jadi awalnya kita membuat sebuah kode atau sebuah perintah menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita buat tuh perintahnya. Misalkan perintahnya itu tampilkan tulisan Assalamualaikum. Itu contoh misalkan kita tulis kodenya di Java untuk membuat komputer menampilkan tulisan Assalamualaikum. Lalu dari kode yang telah kita buat, kita melakukan kompilasi menjadi JVM bytecode. Kompilasi itu digunakan untuk apa sih? Jadi sebenarnya komputer itu hanya menerima bahasa mesin, yaitu bahasanya itu berbentuk 0101.
dan bahasa tersebut susah dipahami oleh manusia. Oleh karena itu terciptalah Java agar kita bisa melakukan pengkodean pemerintahan dengan bahasa yang dimengerti manusia. Nah, compile ini kita gunakan untuk menerjemahkan dari sebuah bahasa Java menjadi sebuah bahasa mesin. Nah, tetapi kalau dalam Java, kode Java-nya itu diterjemahkan terlebih dahulu menjadi JVM bytecode. Jadi JVM bytecode itu apa? Dia merupakan sebuah kode-kode mesin tetapi dalam bentuk yang distandarisasi oleh Java-nya itu sendiri. Jadi dari kode Java yang kita buat di translate, di compile menjadi sebuah bahasa bytecode dari Java itu sendiri. Lalu setelah JVM bytecode-nya tercipta di compile, Java menjalankan JVM bytecode tersebut ke dalam yang namanya JVM. Jadi JVM itu sendiri apa? Jadi JVM itu sama seperti compiler, di mana dari kode Java diterjemahkan menjadi bytecode, lalu JVM menerjemahkan JVM bytecode menjadi kode mesin. Nah, ketika udah dijalankan sebagai kode mesin, maka mesin dapat menjalankan perintah kita. Gitu. Nah, jadi di sini Java memiliki beberapa proses tersebut. Untuk teman-teman mungkin jangan terpaku kepada kesini, kita hanya tahu sebagai pengetahuan. Dalam prosesnya lebih rumit dari yang kita bahas. Tapi untuk istilahnya untuk pendeknya adalah seperti ini gitu. Jadi teman-teman lebih mengetahui tentang gimana sih proses dari kode Java menjadi kode mesin yang bisa dijalankan. Untuk proses lebih dalamnya tidak akan kita bahas karena itu begitu kompleks. Nah, untuk Java sendiri kita membutuhkan beberapa tools nih yang digunakan untuk kita bisa memprogram Java. Yang pertama ada JDK dan JRE. Yang kedua ada text editor atau IDE. Yang ketiga ada terminal. Nah, masing-masing kita butuhkan untuk kita bisa menulis bahasa pemrograman Java. Pertama, untuk JDK dan JRE. Jadi JDK kita gunakan untuk membuat aplikasinya, sedangkan JRE kita gunakan untuk menjalankan aplikasi yang telah kita buat. Gitu. Contohnya misalkan kita menulis bahasa Java, nah kita membutuhkan JDK, sedangkan bahasa Java yang kita tulis tersebut ingin kita jalankan, kita menggunakan JRE. Yang kedua ada text editor atau IDE. Text editor kita gunakan untuk menulis kode Java tersebut. Sedangkan IDE fungsinya sama seperti text editor untuk menulis kode Java tersebut, tetapi dia memiliki fitur-fitur khusus untuk mendukung kita dalam membuat programnya, seperti contohnya fungsi untuk mendeteksi kesalahan apa pada pemrograman kita. Pada text editor tidak terlalu memungkinkan hal tersebut, tetapi untuk IDE hal itu dimungkinkan gitu. Lalu lebih baik mana menggunakan text editor atau IDE? Tentu saja lebih baik menggunakan IDE. Hanya saja pada praktikum PBO ini kita akan menggunakan text editor karena kita tidak terlalu membutuhkan IDE di sini untuk praktikum pemrograman berorientasi objek ini. Tapi teman-teman bebas menggunakan text editor apa saja atau IDE. Bahkan untuk beberapa text editor juga memiliki fitur yang agak mirip dengan IDE, tapi tetap lebih powerful menggunakan IDE. Jadi teman-teman bebas di sini menggunakan text editor atau IDE. Yang ketiga ada terminal. Terminal kita gunakan untuk melakukan compile. Yang tadi kita jelaskan sebelumnya, kita menjalankan perintah compile tersebut di terminal. Nah, terminal sendiri akan menjadi opsional kalau teman-teman menggunakan IDE. Karena pada IDE teman-teman bisa langsung mengcompile pada aplikasi IDE tersebut. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan text editor, teman-teman wajib
menggunakan terminal untuk mengcompile. Oke teman-teman, mari kita coba untuk instalasi tools-tools yang kita akan gunakan. Pertama, kita akan melakukan instalasi JDK dan JRE. Oke, pertama teman-teman bisa mengecek apakah di komputer teman-teman ada Java atau tidak dengan perintah java min version di terminal teman-teman. Di sini aku muncul informasi tentang Java yang udah aku install, dimana JDK yang aku install ada di versi 11, sedangkan untuk JRE nya di versi 11.08 yang OpenJDK Runtime Environment. Jadi aku sudah menginstal Java di sini. JDK dan JRE nya sudah aku install. Oke. Nah, untuk perintah menginstal JDK, teman-teman bisa menggunakan perintah sudo apt install default JDK. Langsung saja enter. Masukkan password teman-teman. Kalau teman-teman memiliki password di Ubuntu teman-teman, lalu pilih enter, dan teman-teman akan menginstal Java pada komputer teman-teman. Oke teman-teman, karena di sini aku udah install, jadi untuk aku sendiri akan membatalkan proses ini karena aku sendiri sudah menginstal programnya. Nah, untuk install JRE-nya teman-teman bisa menggunakan perintah sudo apt install default JRE. Enter. Nah, di sini aku juga udah install JRE-nya, jadi udah otomatis tidak perlu install lagi. Itu untuk cara penginstalan JDK dan JRE. Ketika teman-teman sudah menginstal, teman-teman bisa mengecek dengan perintah java min version dan akan muncul OpenJDK. Nah, mungkin aku belum menjelaskan satu hal lagi. Jadi untuk JDK dan JRE itu terdapat dua versi, yaitu versi dari Oracle dan versi dari OpenJDK. Di mana versi Oracle sendiri itu merupakan versi berbayar yang kita harus membayar untuk menginstal JDK dan JRE, serta fitur plusnya itu memiliki beberapa fitur yang hanya didukung oleh Oracle tersebut. Jadi ada fitur-fitur khusus tuh. Sedangkan untuk OpenJDK dia bersifat open source. Jadi JDK sama JRE-nya tersendiri dibuat oleh komunitas untuk bisa menjalankan Java, dan dari komunitas itu sendiri akhirnya bisa membuat sebuah JDK dan JRE yang bersifat open source yang istilahnya nggak perlu bayar juga. Nah, di sini yang aku install adalah yang versi OpenJDK. Oke teman-teman, itu untuk install JDK dan JRE. Selanjutnya kita akan mencoba untuk install text editor. Text editor yang aku gunakan sendiri nanti adalah Visual Studio Code, di mana merupakan sebuah text editor yang populer dan memiliki banyak dukungan. Untuk teman-teman bebas menggunakan text editor apa saja, semisal teman-teman menggunakan Sublime silakan, Atom silakan, itu bebas. Hanya saja di sini untuk tutorial instalasi hanya akan aku tunjukkan menggunakan Visual Studio Code. Aku lupa menjelaskan sesuatu. Kalau yang aku lakukan instalasi ini itu instalasi untuk OS Linux, khususnya dia Ubuntu. Jadi untuk teman-teman yang pakai Windows atau distribusi lain di Linux mungkin nggak bisa pakai cara ini. Tetapi untuk teman-teman yang pakai Linux masih turunan Debian atau turunan langsung dari Ubuntu atau yang mendukung perintah sudo, teman-teman bisa mengikuti cara yang aku lakukan. Oke teman-teman, di sini aku melanjutkan yaitu menginstal Visual Studio Code di Ubuntu. Nah, teman-teman bisa mengunjungi situs ini untuk mengetahui gimana sih cara install Visual Studio Code. Nah, kalau dari situs ini, pertama teman-teman bisa menjalankan perintah untuk install Visual Studio Code dengan perintah snap. Tetapi untuk perintah snap sendiri
hanya didukung oleh versi-versi tertentu di Ubuntu saja. Kalau teman-teman nggak bisa menggunakan perintah snap, teman-teman bisa menggunakan perintah yang di sini dan di sini. Tetapi untuk yang akan aku jalankan adalah perintah snap dan perintah yang ini. Untuk yang ini nggak aku jalankan karena menurut aku ini bisa teman-teman coba sendiri nanti. Oke, pertama kita akan mencoba perintah snap. Langsung aja kita copy. Terus buka terminal teman-teman. Dimana teman-teman bisa melakukan instalasi di terminal itu sendiri. Oke, enter. Nah, di sini karena aku udah install jadi tampilannya kayak gini. Untuk teman-teman yang belum install, teman-teman bisa langsung menggunakan perintah tersebut jika mendukung snap. Kalau teman-teman nggak mendukung snap, teman-teman bisa lanjut menggunakan apt. Nah, pertama kalau teman-teman pakai apt yang ini, teman-teman harus menginstal Debian package-nya dengan cara mengklik download. Cuma di sini aku nggak akan mencoba dengan cara itu, tetapi dengan cara yang di bawahnya. Nah, untuk cara di bawahnya, untuk teman-teman pertama menambahkan repository dari Visual Studio Code itu sendiri. Jadi ini aku copy aja, langsung copy satu-satu. Ini ada 3 perintah, wget, sudo install, sudo sh. Kita copy aja. Buka terminal teman-teman, paste. Atau teman-teman juga bisa kalau mau mengetikkan sendiri, enter. Lalu kita copy yang ini, copy, paste, enter. Lalu yang ketiga kita kopikan perintah yang ini, copy, paste, enter. Oke, jadi 3 perintah tersebut kita gunain untuk menambahkan semacam alamat tempat download Visual Studio Code di terminal kita. Nah, selanjutnya baru kita install Visual Studio Code tersebut. Pertama kita menggunakan perintah ini, jadi kita install apt transport https nya dulu, copy, paste. Oke, di sini aku udah selesai install. Yang kedua kita update Ubuntunya, kita update semacam tempat install kita, semacam terminalnya itu kayak kita update gitu untuk bisa menginstal, untuk menerima pembaruan dari alamat yang kita tulis tadi. Intinya kita update. Lalu setelah diupdate, langsung aja kita jalankan perintah ini. Teman-teman bisa nulis install code atau bisa nulis code min insider. Enter. Nah, di sini langsung aku cancel karena aku udah install. Oke, kalau teman-teman udah menjalankan perintah tersebut, teman-teman bisa melihat di komputer teman-teman ada Visual Studio Code, atau di terminal teman-teman juga bisa langsung mengetikkan code. Nah, di sini muncul Visual Studio Code-nya. Ini project aku yang sebelumnya, jadi kita langsung aja tutup. Nah, sampai sini kita sudah menginstal JDK JRE dan Visual Studio Code. Kalau untuk terminalnya gimana sih? Kalau teman-teman memakai Ubuntu atau distribusi Linux lain, dia udah otomatis pakai terminal. Gitu teman-teman. Jadi kita nggak ada install terminal lagi. Oh iya, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada target package dan lain-lain. Ini karena aku pernah ada masalah dengan instalasi aplikasi bernama MongoDB, jadi teman-teman mungkin kemungkinan sih nggak bakal ada kayak gini, cuma sampai sini.
Jadi kalau teman-teman udah sampai kayak gini aja, berarti teman-teman udah keinstall. Yang tampilan di komputer aku yang ada tulisan kayak gini, abaikan aja. Begitupun yang ini sampai reading packet list down, berarti teman-teman sudah mengupdate uh, terminal teman-teman atau repository teman-teman gitu. Oke, mungkin untuk penginstalasi sampai situ saja gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pakai distribusi Linux lain di website Visual Studio Code sendiri di sini itu juga dijelaskan untuk penginstalan pada distribusi lain. Contohnya di sini ada Red Hat, Fedora, dan CentOS bisa menggunakan perintah ini sampai sini. Nah, itu untuk Red Hat, Fedora, sama CentOS. Kalau OpenSUSE bisa menggunakan perintah yang di sini ataupun di sini dan lain sebagainya yang ada di bawahnya untuk Visual Studio Code-nya. Sementara untuk JRE dan JDK-nya, kalau dalam video ini yang aku jelaskan hanya untuk Ubuntu. Mungkin teman-teman bisa searching lagi untuk di distribusi Linux lain selain Ubuntu atau yang selain turunan Debian dan Ubuntu. Kalau sama-sama turunan Ubuntu dan Debian, ya kemungkinan sih pasti bisa dengan cara yang tadi aku tunjukkan di video sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin video perkenalan PBO-nya hanya sampai sini aja terlebih dahulu. Kurang lebihnya mungkin aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.